Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, rezeki, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua selaku umat manusia hingga pada detik ini kita masih dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa salam serta salawat juga selalu kita haturkan, selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita umat manusia, umat Nabi Muhammad yang awalnya tersesat dalam zaman jahiliyah, dibawalah ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selamat pagi anak-anakku semua, selamat pagi Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah, yang kemungkinan hari ini masih bisa dan masih sempat mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran virtual, pembelajaran jarak jauh, ataupun juga yang biasa kita kenal dengan pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian. Perlu kita ketahui, sudah hampir 5 bulan ini kita semua warga Indonesia diberikan ujian turunnya wabah pandemi COVID-19 yang mana mengakibatkan seluruh kegiatan kita menjadi tidak maksimal, termasuk dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan tidak dengan tatap muka atau biasa kita sebut dengan pembelajaran daring. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian saya sayangi, izinkan pertama-tama diri saya untuk memperkenalkan biodata lengkap dari diri saya sendiri, yakni Pak Hilmi ya. Pertama, nama lengkap saya Hilmi Ikhwan Syam, biasa dipanggil dengan Pak Hilmi. Apabila di lingkungan sekolahan, tentunya orang-orang di lingkungan sekolahan biasa memanggil dengan sebutan Pak Hilmi. Saya lahir di Surabaya pada tanggal 16 April 1992. Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Sudah memiliki satu orang putri yang cantik jelita. Dan alhamdulillah hingga detik ini saya masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa diberikan kesempatan berbagi ilmu di SDN Banyu Urip 6 Surabaya. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, tidak panjang lebar, mungkin dalam kesempatan di pagi hari ini yang sangat indah, saya hanya ingin mengucapkan beberapa pesan dan kesan setelah memperkenalkan diri saya secara singkat tadi. Untuk kalian yang masuk menjadi murid kelas 4B yang baru di tahun ajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat. Kalian berhasil naik ke jenjang kelas 4B. Namun, akan tetapi tidak boleh dirayakan dengan berlebihan. Di kelas 4B tantangan semakin berat. Beban materi juga tentunya berbeda dengan beban materi yang ada di kelas 1 sampai kelas 3. Di kelas 4 anak-anak dituntut untuk
melaksanakan tanggung jawab secara mandiri. Di kelas 4 ini kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena kenapa? Di setiap tugas-tugas yang diberikan merupakan salah satu bentuk timbal balik kegiatan belajar mengajar yang dilakukan setiap hari. Tentunya sebelum diberikan soal, sebelumnya akan diberikan materi dan membaca buku-buku panduan pembelajaran yang sudah diberikan kepada anak-anakku sekalian. Di kelas 4 ini merupakan tonggak awal atau awal dari terwujudnya kualitas pendidikan yang ada di sekolah dasar. Di kelas 4, untuk nilai rapot bisa digunakan sebagai nilai jalur prestasi yang nantinya akan digunakan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan tingkat selanjutnya, yakni di tingkat sekolah menengah pertama. Karena kenapa? Melihat sistem pendidikan sekarang, dalam sistem penerimaan peserta didik baru masih menggunakan sistem zonasi. Kita di wilayah Banyurip tentunya apabila ingin sekolah di sekolah negeri tentunya jauh dari harapan tersebut. Karena mengingat lokasi Banyurip dengan sekolah negeri terdekat itu cukup jauh. Tentunya masih kalah dengan sekolah-sekolah lain yang tentunya lebih dekat menjangkau untuk masuk ke sekolah menengah pertama negeri yang ada di Surabaya. Tentunya saya mohon di kelas 4 ini kita awali dengan semangat baru, kita awali dengan tekad baru, kita hilangkan hal-hal negatif yang sebelumnya ada di kelas 1 sampai kelas 3. Kita semuanya di sini benar-benar memulai dengan suatu hal yang baru. Kita perbaiki yang ada, kita mulai dari nol, kita buktikan bahwa kelas 4B ini adalah kumpulan dari anak-anak yang hebat, semangat, dan pantang menyerah. Saya harapkan untuk pembelajaran dalam 1 tahun ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Namun mengingat dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, untuk saat ini belum ada rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 dari wilayah Jawa Timur maupun dari gugus tugas COVID-19 wilayah pusat. Belum ada rekomendasi yang turun, sehingga dengan berat hati untuk beberapa hari ini atau beberapa bulan ini pembelajaran masih akan dilaksanakan secara daring atau akan dilaksanakan dengan melalui pembelajaran virtual, tidak dengan tatap muka. Saya mohon untuk anak-anak tetap bersabar dan tetap semangat. Pembelajaran daring tidak melunturkan semangat kalian untuk belajar, dan belajar. Meskipun di rumah kita belajar dengan sehat, kita belajar dengan giat, tentunya kita tetap melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah dan kita menerapkan budaya hidup bersih dan sehat, seperti selalu mencuci tangan, seperti menggunakan hand sanitizer apabila tidak ada air, apabila keluar rumah selalu menggunakan masker. Jangan lupa semua itu dilakukan agar diri kita terhindar dari bahaya yang selalu mengintai di sekitar kita. Di akhir kata saya ucapkan selamat bergabung di kelas 4B. Mari kita bersama-sama berprestasi, menunjukkan bahwa kelas 4B adalah kumpulan anak-anak yang hebat, pantang menyerah, selalu semangat, karena anak 4B adalah calon-calon generasi bangsa yang berkualitas, calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa yang nantinya akan membawa negara ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian penjelasan singkat dan perkenalan singkat dari Pak Hilmi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kurang pantas untuk didengarkan, Pak Hilmi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.